dan karuniamu, hadiratmu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tahta kasih dan karuniamu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu
Shalom, apa kabar keluarga Home Community Church? Sangat senang bisa berjumpa dengan saudara meskipun secara online. Kita masih beribadah secara online dan saya berdoa biar setiap saudara saat ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap diberkati Tuhan dan tetap sehat dan imunitas tubuh saudara tetap baik dalam nama Yesus. Katakan amin saudara. Puji Tuhan. Saya percaya ketika kita fokus memberikan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya kita semua bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin saudara. Dan saat ini mungkin saudara sedang di rumah, saudara sedang di ruang tamu atau di kamar atau bersama teman atau keluarga. Percaya bahwa kita tetap akan memuji dan menyembah Tuhan dengan ekspresi, amin. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama, kita akan menyanyi, mengeluarkan suara yang terbaik. Karena memang Tuhan layak untuk terima segala pujian, kemuliaan, dan hormat. Sebelum kita beribadah, saya ingin share satu ayat dalam Mazmur 100. Ayatnya yang 1 dan 2 berkata, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Hari ini, saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan apa saudara? Dengan sorak-sorai. Jadi walaupun hanya di handphone atau di laptop atau di TV, tetap mari kita keluarkan suara yang terbaik bersorak-sorai. Karena Tuhan layak terima segala pujian dan penyembahan kita, amin. Saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama? Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan kami hidup sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kami rindu menaikkan pujian penyembahan yang terbaik. Kami rindu bersorak demi nama-Mu Tuhan. Karena memang Engkaulah Tuhan yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah Roh Kudus, lawat setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yang semangat berikan sorak-sorak yang mulia untuk Tuhan kita, haleluya. Kita memuji Tuhan, kita membenari untuk Tuhan kita, amin. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuliakan nama-Mu selalu. Benar, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuliakan nama-Mu selalu. Benar, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Benar, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku
syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di kaki-Mu Tuhan. Kami mau sujud menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan
saku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku coba, kau berhidupku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan bagi kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kami terlalu kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami hanya membutuhkan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami manusia lemah Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada-Mu Tuhan bagi hidup kami. Di setiap kali kami melangkah Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Masalah boleh datang silih berganti Tuhan, tapi Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau bukti
dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Yes God, benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan dalam lembah kelam, saat kami menghadapi pergumulan, saat kami menghadapi tantangan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan buat kami hadapi semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang kami nikmati dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur buat keluarga kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Albert Parewang, untuk Bapak Donald Lianto, untuk Ibu Roma Tambunan, Saudari Jeremy Koruwu, Ibu Siva Harnintias, Saudara James Sasuwuk, buat anak Leoni Winarto yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka Tuhan. Seiring usia mereka ditambahkan, berkat Tuhan pun ditambahkan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan masa depan terbaik Engkau sediakan bagi mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga buat setiap keluarga, buat rumah tangga yang berulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk keluarga Rizal Octavianus yang berulang tahun pernikahan. Kami berdoa biar ada anggur baru tercurah bagi pernikahan mereka. Sehingga semakin hari mereka saling mengasihi satu sama lainnya. Biar kasih Tuhan memenuhi pernikahan dan rumah tangga mereka. Sehingga lewat rumah tangga mereka, mereka menjadi contoh dan teladan bagi generasi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat HCC, seluruh keluarga HCC dimanapun berada hari ini, saat ini Tuhan. Biar mereka terus ada dalam perlindungan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan untuk setiap kami, untuk setiap keluarga HCC dimanapun kami berada Tuhan. Biar ada kesehatan, biar ada imunitas tubuh yang baik. Kami tolak, patahkan, hancurkan setiap sakit penyakit, setiap virus Tuhan yang ada dalam nama Yesus. Sehingga kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap sehat, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan dan berdoa bagi setiap panitia pembangunan gereja Tuhan. Kami tahu ini sebuah proyek yang besar, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan. Engkau Tuhan yang menyediakan apapun yang kami butuhkan untuk membangun gedung gereja. Kami percaya mujizat Tuhan akan kami lihat. Mujizat Tuhan akan dinyatakan bagaimana Tuhan menyediakan. Kami berdoa buat setiap panitia Engkau berikan hikmat, berikan urapan pada setiap mereka Tuhan. Berdoa juga buat Gembala, Pastor Roni Rumambi bersama keluarga. Biar urapan kepemimpinan ada padanya Tuhan. Engkau memberkati, berikan hikmat pengurapan padanya. Biar dia bisa memimpin HCC dengan baik Tuhan. Bahkan menjadi ayah, menjadi suami yang baik buat keluarga. Kami berdoa juga buat Pastor Ria, buat anak-anak Tuhan Engkau berkati di dalam nama Yesus. Berdoa buat Kota Palu dan Indonesia. Biar angka COVID terus menurun. Biar negara Indonesia bisa aman dari COVID-19. Berdoa buat Presiden dan seluruh kepemerintahan Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pengurapan bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu kami rindu mendengarkan offering message. Mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengerti mengapa kami melakukan sesuatu, maka kami dapat melakukannya lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada hari ini, saya menyapa Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang lagi di rumah, ada lagi di ruang tamu, ada yang di kamar. Atau mungkin dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya hadirat Tuhan yang sama saudara alami. Amin saudara, puji Tuhan. Dalam offering message kali ini, saya ingin share sebuah tema tentang persembahan dan penghormatan. Saya mau cerita beberapa waktu yang lalu, Ketua Sinode dari GEIS, Ketua Sinode dari gereja kita, Pastor Nala Widya datang ke Palu bersama rombongan tim. Saya sangat kagum dengan pribadi Pastor Nala dan saya sangat menghormati beliau sebagai pemimpin, sebagai seorang yang menurut saya sangat bijak. Saya sangat menghargai dan saya menghormati Pastor Nala. Dan kemudian Pastor Roni katakan bahwa pada hari Minggu nanti Kanala butuh kopi dan Pastor Roni minta saya untuk buatkan Pastor Nala kopi di hari Minggu nanti. Nah itu sebuah kehormatan bagi saya dan saya sangat senang karena saya bisa punya kesempatan untuk buatkan Kanala kopi. Ya saya panggil Pastor Nala dengan sebutan akrab Kak Nala. Dan kebetulan saya juga orang yang sangat suka kopi dan saya pelajari tentang kopi. Dan kali ini saya mau berikan kopi yang terbaik buat Kak Nala. Dari 1 hari sebelumnya saya sudah mempersiapkan peralatan apa saja yang saya akan gunakan untuk menyajikan sebuah kopi buat Pastor Nala. Mulai dari biji kopi yang saya beli, yang saya pilih yang fresh. Kemudian alat grinder yang terbaik, yang hand grinder. Kemudian saya menggunakan metode kopi filter, aeropress. Dan saya bawa pemanas airku sendiri ke gereja. Dan pada hari Minggu saya datang lebih awal untuk mempersiapkan semuanya. Kemudian saya ingin pastikan saat Kanala datang, Kanala bisa menikmati secangkir kopi segar, kopi filter. Kemudian saya menggunakan beberapa peralatan, saya memastikan ukuran grinding biji kopinya itu tepat, airnya suhu panasnya tepat, kemudian saya menggunakan stopwatch untuk memastikan berapa durasi air panas menyentuh biji kopi. Dan saya melakukan banyak detail untuk memastikan bahwa saya menghasilkan kopi yang terbaik buat Pastor Nala. Kemudian setelah jadinya 1,5 cangkir
Dan saya sengaja supaya setengah cangkirnya itu saya bisa minum dulu, saya cicipi dulu. Memastikan apakah kopi ini sudah bisa dinikmati atau kopi ini enak. Kemudian baru saya kasih satu cangkir itu masuk ke dalam ruangannya Pastor Nala. Ketika saudara perhatikan, mungkin saya ada menceritakan beberapa detail yang saudara tidak mengerti tentang kopi. Tapi bagi saya menggunakan setiap pengetahuan dan detail saya untuk mempersiapkan kopi sedemikian rupa. Mengapa saudara? Karena saya menghormati Pastor Nala. Dan karena saya menghormati beliau, saya ingin memberikan kopi yang terbaik buat dia. Hanya dengan dia bilang kopi saya enak, itu sudah sangat luar biasa buat saya. Hanya dengan dia minum sampai habis kopinya, itu sudah sangat luar biasa bagi saya. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada seseorang yang kita anggap kita hormati. Untuk seorang pemimpin seperti Pastor Nala, saya bisa melakukan begitu banyak detail dan persiapan. Bagaimana dengan Tuhan, Allah semesta alam ini? Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja. Bagaimanakah penghormatan kita kepada Tuhan mempengaruhi persiapan kita, mempengaruhi persembahan kita untuk kita memberikan yang terbaik. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau dalam terjemahan sehari-hari, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mengapa? Karena dengan memberikan yang terbaik, dengan mempersiapkan yang terbaik, itu tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Itu tanda bahwa kita menganggap Tuhan penting. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara untuk bukan hanya sekedar memberi, tetapi mempersiapkan persembahan saudara dengan baik dan memberikan yang terbaik karena itu wujud dari kita menghormati Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya percaya bahwa persembahan kita tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu memperhitungkan apapun yang kita lakukan, apalagi ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ada di rumah, saudara ingin memberi, saudara bisa transfer melalui nomor rekening yang ada di layar saudara. Atau bisa juga melalui scan QR code yang ada di layar juga. Bisa melalui aplikasi BCA atau online payment lainnya. Oke, sambil saudara mempersiapkan memberi, kita akan menyaksikan video pengumuman sepekan. Welcome home. Senang sekali saya menyapa saudara yang beribadah bersama di rumah ini. Saya Marcelo Badilo akan menyampaikan informasi penting tentang gereja ini berikut selengkapnya. Informasi yang pertama, Connect Group. Connect Group diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam bertempat di lokasi CG yang ada. Dan bagi saudara yang belum bergabung di Connect Group bisa menghubungi nomor berikut ini. Bagi teman-teman muda yang dari SMP, SMA, dan kuliah, yuk gabung di Home Youth yang diadakan setiap hari Kamis jam 6 sore di Gedung My Home lantai 2. Dan jangan lupa, ajak teman-temanmu sebanyak-banyaknya untuk gabung di ibadah youth.
Malam Online diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam dan tayang perdana di YouTube dan Facebook Home Community Church. Info bagi pasangan di rumah ini, kita akan bergabung dalam event couples yang akan diadakan oleh City Harvest Church via online, dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah Hello Anyone There. Dalam Home Couples kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memperkuat komunikasi dalam pernikahan. Dan berikut informasinya. Untuk informasi lengkapnya, saudara dapat follow sosial media kami di Instagram, Facebook, dan YouTube agar Anda dapat terhubung bersama kami. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Have a great Sunday and enjoy the service. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berkah yang diberkati Tuhan. Saya berdoa dan berharap saudara semua sehat diberkati Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami gereja Terbeban ingin membantu dan hadir bagi jemaat, khususnya keluarga HCC. Sebab itu kami ada HCC COVID Support bagi Bapak Ibu Saudara, keluarga HCC yang terpapar COVID-19 dan saudara harus dirawat di rumah, isolasi mandiri. Mungkin saudara bingung bagaimana perawatannya, siapa yang mau bantu saya? Mari hubungi nomor telepon gereja, kami akan menolong saudara untuk menghubungkan saudara dengan dokter spesialis, dengan pihak klinik yang kami telah bekerja sama untuk memberikan resep obat atau apapun keperluan yang harus saudara dapatkan di masa-masa saudara mengisolasi mandiri. Mungkin saudara ingin bertanya, langkah apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami minum, apapun yang harus kami lakukan, mari hubungi kami akan membantu saudara. Kami gereja akan bergerak menolong saudara, karena saudara tidak sendiri, karena kita adalah keluarga. Kita saling mengasihi, sebab itulah kita sebagai satu tubuh Kristus, di mana Tuhan juga mengasihi kita semua. Saya berdoa semoga kita sehat diberkati, dan jangan lupa hubungi segera nomor telepon gereja kalau saudara harus isolasi mandiri di rumah. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, demikianlah beberapa informasi yang dapat saudara saksikan, dan saat ini saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah secara online di HCC atau di YouTube channel ini. Kami rindu untuk mengenal saudara lebih lagi. Bolehkah saudara menghubungi kami di nomor yang ada di layar ini? Saudara bisa SMS atau telepon atau kirimkan WhatsApp. Saudara bisa bilang bahwa saudara baru dan kami akan menghubungi saudara. Kami rindu untuk mengenal saudara lebih lagi, bahkan kami rindu saudara bisa tertanam dalam salah satu komunitas sel kami yang kami sebut Connect Group. Saya percaya bahwa ketika kita tertanam dalam sebuah komunitas, kita bisa bertumbuh. Amin. Luar biasa. Dan saya ingin memberikan apresiasi bagi setiap pelayan Tuhan yang meskipun dalam kondisi PPKM kali ini tetap bisa setia melayani Tuhan. Buat para singers, WL yang datang ke studio untuk bisa syuting, untuk tim multimedia yang ada sekarang di studio ini, saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat kalian semua, para volunteer, para pelayan Tuhan yang tetap setia melayani Tuhan. Meskipun ibadah secara online tetap setia melayani Tuhan, luar biasa. Dan juga saya ingin mengajak saudara untuk mingle time. Bagaimana caranya? Mungkin saudara hari ini sedang menyaksikan ibadah online bersama keluarga. Ada orang tua atau bersama suami atau istri atau bersama anak. Mari kita bermingle time bersama, kita berikan pelukan yang hangat, kita katakan happy Sunday atau katakan I love you. Saudara bisa mengungkapkan kasih saudara kepada keluarga saudara, atau mungkin lagi dengan sahabat atau teman, boleh salam distancing atau salam sikut boleh juga. Mari ungkapkan betapa saudara senang dan mengasihi orang-orang yang sedang bersama-sama dengan saudara saat ini. Puji Tuhan. Oke, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang masih dalam seri pengajaran Level Up Physical, yaitu bagaimana kita mengalami terobosan atau peningkatan atau level up di area fisik atau tubuh kita. Dan kali ini kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Roni Rumambi.
Shalom untuk semua keluarga HCC dimanapun saudara berada, yang saya tahu di rumah masing-masing. Doa dan harapan saya semoga kita sehat, diberkati Tuhan, dan yang pastinya bahagialah bersama dengan keluarga saudara, dan nikmati setiap proses hidup yang kita alami hari ini. Saya tahu nggak mudah, itu cukup berat yang kita lewati hari-hari ini. Tapi saya percaya bahwa kalau kita masih bisa menarik nafas kita, bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus baik, apapun keadaan saudara. Dan mari kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa di hidup kami. Bersyukur hari ini kami masih bisa beribadah, bersyukur kami sehat, bersyukur kami masih bisa bernafas dengan baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kasih sayang Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat kebenaran dan firman-Mu. Dan aku berdoa agar kebenaran ini mengubahkan kami, menjamah hidup kami, membangkitkan iman dan pengharapan kami dalam Tuhan. Kalau ada beberapa orang di antara kami mulai lemah, mulai patah semangat, mulai kehilangan pengharapan, biar firman hari ini membebaskan kami, memberkati kami, mengubahkan kami. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita harus jujur mengakui bahwa faktanya keadaan di sekeliling kita sedang tidak baik-baik saja. Kita harus akui itu. Bukan hanya di kota ini, bukan hanya di negara ini, di bangsa ini, tapi di seluruh dunia. Apalagi gelombang COVID yang kedua kali melanda bangsa kita, kota kita. Dampaknya sangat dirasakan. Di mana-mana keuangan menurun, ekonomi nggak stabil, saudara. Saya mendengar kabar PHK, ada jemaat yang harus di PHK, kehilangan pekerjaan, dan di mana-mana terjadi. Banyak perusahaan tutup, usaha-usaha kecil yang baru dirintis, bahkan yang sudah berjalan pun akhirnya harus gulung tikar. Bahkan berdampak sehingga saya tahu bahwa ada banyak orang-orang tua yang sedang bingung dan takut nanti masa depan anak kami gimana. Apakah keadaan ini akan pulih seperti yang lalu, menjadi baik, atau justru menjadi nggak baik. Saya juga orang tua, saya punya anak. Saya tahu kegelisahan saudara, ketakutan saudara, memikirkan nanti bagaimana biaya sekolah. Karena ternyata biaya sekolah nggak turun, kita mungkin ketakutan dengan semua yang terjadi. Bahkan mungkin beberapa di antara saudara yang mungkin lagi bingung dengan cicilan. Saya mesti bayar dengan apa rumah saya, kendaraan saya. Mungkin sudah dipotong gaji saudara, penghasilan saudara nggak seperti yang kemarin. Kita mesti akui bahwa keadaan ini nggak baik. Kita harus akui bahwa situasinya rumit hari ini. Saya tahu ada banyak dari kita yang sedang bergumul sama Tuhan, sedang berseru sama Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan selamatkan kami, Tuhan bantu kami. Tapi saya mau bilang ini kepada saudara, bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak baik, percayalah Tuhan Yesus tetap baik. Di tengah keadaan yang tidak menentu, tidak stabil, tidak pasti, kita punya Tuhan yang punya kepastian. Kita miliki Tuhan yang dengan penuh keyakinan Dia berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sebab itu sebelum saya akan melanjutkan firman Tuhan hari ini, saya ingin saudara mendengar bagaimana kesaksian daripada sebuah keluarga. Seorang anak pemuda di gereja kita yang saya tahu dari masa kecil dia sakit, dan saya adalah pribadi yang kayaknya udah beberapa kali ya, setahun sekali saya wajib itu mesti donor darah buat dia. Dan beberapa waktu yang lalu dia kena COVID, dan bagaimana mamanya harus menjaga dia di ruang isolasi di rumah sakit. Dan mari kita dengarkan kesaksian ini agar semua berita buruk yang kita dengar di luar sana, yang kadang-kadang membuat kita lemah, takut, mari kita dengarkan kesaksian ini yang saya percaya akan membangkitkan iman dan pengharapan saudara. Mari saudara saksikan bersama-sama video kesaksian berikut ini. Shalom HCC Families.
Perkenalkan, nama saya Mary Runtuaro. Saya tertanam di Connect Group Pray dan saat ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dan juga perlindungan serta penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di saat saya menemani anak saya yang terpapar COVID-19 sebulan yang lalu. Awalnya dia terpapar, sebenarnya anak ini tidak pernah keluar rumah, sangat jarang keluar rumah. Kami sendiri juga tidak mengerti kenapa dia bisa terpapar. Tapi pada saat hari pertama dia terpapar, dia sempat mengalami demam yang sangat tinggi sampai 40,2 dan pagi hari itu dia mengeluh pada saya bahwa dia merasakan tenggorokannya sangat sakit menelan dan juga badannya sangat pegal-pegal sekali. Tapi saya tidak berpikir bahwa ini adalah gejala COVID. Saya berpikir ini adalah demam biasa yang seperti biasanya dia alami dari kecil. Sehingga saya tenang saja, saya hanya menyuruh dia beristirahat sambil saya memberikan vitamin beberapa macam dan juga obat paracetamol. Tapi begitu memasuki siang hari, suhunya makin tinggi dan saat itu saya mengajak dia berdoa. Saya bilang ayo kita puji-pujian dan setelah itu dia masih sempat mengikuti kuliah online hingga siang hari dan begitu memasuki sore hari saya menyentuh badannya sudah sangat panas. Dan saya mengukur suhu tubuhnya itu sudah mencapai 39,8. Akhirnya saya berpikir tidak ada salahnya jika saya membawa dia untuk rapid antigen. Dan pada saat itu juga suami saya tidak berada di tempat karena dia dinas di luar kota. Dan akhirnya kami periksa di sana. Pada saat di laboratorium kami sempat menunggu sekitar 1 jam lebih, di mana Jeremy harus berbaring di mobil dalam keadaan suhu tubuh yang sudah sangat tinggi sekali, sudah mencapai 40. Saya hanya bisa berdoa, saya hanya bisa puji-pujian. Saya bilang Tuhan tolong supaya kami bisa lewati ini dan hasil rapidnya itu negatif. Oke, akhirnya Jeremy diperiksa dan pada saat saya ingin membawa Jeremy kembali ke mobil, petugasnya langsung berkata astaga dan saya disuruh duduk kembali bersama Jeremy dan saya sudah bisa merasakan, saya sudah bisa feeling bahwa hasilnya pasti positif dengan kalimat yang dia ucapkan itu. Dan saat itu saya bilang Tuhan, apapun yang dikatakan sama petugas ini, saya minta Tuhan kasih saya ketenangan. Saya minta Tuhan jangan buat saya panik karena terkadang sebagai seorang ibu saya menjadi panik jikalau anak saya demam tinggi. Dan ternyata betul hasil yang dikatakan petugas itu positif. Akhirnya saya memutuskan untuk ke salah satu rumah sakit. Dan puji Tuhan di rumah sakit itu kami tiba, Jeremy ditangani dengan begitu cepat. Bahkan betul-betul Tuhan kasih satu paket yang begitu luar biasa. Saya berpikir bahwa Tuhan hanya akan menolong Jeremy melewati semua ini. Tuhan akan membantu untuk menyembuhkan Jeremy. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan bukan cuma seperti itu. Tuhan betul-betul memberikan satu paket lengkap. Tuhan bukan cuma memberikan kesembuhan buat Jeremy, tetapi Tuhan menyediakan rumah sakit yang begitu baik. Saya sendiri tidak menyangka bahwa pasien COVID itu di rumah sakit tersebut akan ditempatkan di kamar VVIP. Betul-betul Tuhan itu bukan cuma Jehovah Rafa, bukan cuma Allah yang menyembuhkan, tapi dia juga Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saya tidak pernah berpikir bahwa pasien COVID itu akan ditempatkan di kamar VVIP, karena saya menonton begitu banyak berita, ada yang ditaruh di bangsal, ada yang katanya diperlakukan tidak baik. Tetapi apa yang kami alami itu sungguh luar biasa, dan saya percaya setiap tahap yang kami lewati dari mulai ke IGD sampai Jeremy dirawat, sampai Jeremy sembuh dan kami pulang, itu betul-betul penyertaan Tuhan luar biasa. Dan sebelum masuk rumah sakit itu, saya sempat bilang kepada teman dokter saya yang menyarankan untuk ke rumah sakit tersebut, saya bilang saya tidak minta rumah sakit yang menyediakan fasilitas yang terbaik, fasilitas yang bagus untuk anak saya, tapi saya cuma minta satu hal,
rumah sakit itu mengizinkan saya untuk menemani anak saya di dalam, karena saya tahu semua pasien COVID selama ini tidak bisa ditemani, tidak bisa dijaga. Saya bilang saya cuma minta satu hal tersebut, untuk saya tetap bisa diizinkan ikut di dalam kamar isolasi untuk merawat dan menjaga dia, karena saya tahu kondisinya tidak bisa dibiarkan sendiri. Anak ini punya salah satu jenis kelainan darah yang terdiagnosa dari umur 4 tahun. Dia menderita talasemia, di mana pada saat dia mengalami demam tinggi, suhu badannya panas tinggi, itu HB-nya atau hemoglobinnya itu akan drop dengan drastis dan akan menjadi rendah sekali, sehingga membuat dia loyo, dia kelihatan pucat sekali sampai terkadang menjadi kuning. Dan yang luar biasanya, semua yang saya dengar tentang orang yang menderita COVID, bahwa ada yang sesak nafas parah, ada yang anosmia, kehilangan penciuman, dan juga indera perasa, ada yang sampai harus memakai oksigen. Dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya terima Tuhan mengizinkan Jeremy terpapar COVID-19. Saya mengucap syukur dapat rumah sakit yang mengizinkan saya bisa menemani dan menjaga dia di dalam. Tapi satu hal saya minta, Tuhan, saya percaya dalam setiap keadaan, dalam setiap kesusahan, dalam setiap kondisi yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, saya selalu percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Saya minta Tuhan, semua kondisi yang pernah saya baca di media, kondisi yang pernah saya dengar dari teman-teman yang pernah kena COVID-19, saya tolak itu dalam nama Yesus. Itu tidak terjadi pada Jeremy. Dan betul-betul Tuhan berikan apa yang saya minta. Hanya hari pertama saja Jeremy menderita demam sampai 40,2 dan sudah diberikan obat penurun demam. Setelah hari kedua, paginya Jeremy bangun, dia berkata, Mami, saya sudah tidak sakit menelan, saya sudah tidak sakit kepala, badan saya juga pegal-pegalnya sudah hilang. Dan selama beberapa hari ke depan saya terus memantau, bahkan ada teman saya yang berkata, lihat saja pada saat hari keempat penciuman dan indera perasanya akan hilang. Saya bilang, tolong doakan supaya itu tidak terjadi pada Jeremy, dan saya tolak itu dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan, hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, tidak ada yang namanya kehilangan penciuman, tidak ada yang namanya kehilangan indera perasa, tidak ada sesak, dan tidak ada gejala lain yang timbul selain demam di hari pertama itu. Dan kami melewati itu dengan penuh sukacita, tetapi ada satu hal yang saya selalu lakukan selama kami 2 minggu di rumah sakit, di kamar isolasi. Setiap bangun pagi saya ajak Jeremy berdoa, puji-pujian dan penyembahan sambil kami mengikuti ibadah saat teduh dari HCC. Dan setelah kami beribadah, semua berita di TV, setiap saya memutar TV, itu semua berita di TV saya skip. Setiap saya membuka HP dan saya melihat ada berita, itu saya skip. Saya tidak pernah mau melihatnya, saya tidak pernah mau membacanya. Yang kami lakukan di rumah sakit setiap hari hanya menonton SpongeBob dan Upin Ipin, karena saya tahu itu terapi yang paling baik. Selama kami di sana, saya betul-betul menghindari semua berita yang tidak baik. Dan saya rasa itu adalah salah satu jalan yang terbaik untuk tidak mengkonsumsi berita-berita yang bisa membuat kita bertambah cemas, bisa membuat kita bertambah khawatir, dan membuat imun kita turun akhirnya. Dan puji Tuhan, 14 hari saya merawat Jeremy, saya ikut di kamar isolasi. Puji Tuhan, saya tidak terpapar sama sekali. Saya tahu itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua karena kemurahan Tuhan buat saya dan Jeremy. Semua karena kekuatan yang Tuhan kasih. Semua karena imun kuat yang Tuhan kasih. Dan saya mengucap syukur untuk semua doa-doa dari Pastor Roni, Ibu Gembala, dan juga teman-teman CG Pray dan semua keluarga HCC yang begitu setia mendukung kami di dalam doa, yang begitu setia mengirimkan begitu banyak berkat buat kami di rumah sakit. Terima kasih banyak untuk semua dukungan doanya. Dan satu hal yang ingin saya katakan, bahwa mujizat Tuhan itu dulu ada, sekarang ada, dan sampai seterusnya tetap ada buat anak-anaknya. Mujizat itu masih ada. Saya mengalami begitu banyak mujizat bersama Jeremy sejak dia kecil, dan saya selalu percaya kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong.
Sehat selalu buat kita semua. Jangan pernah merasa khawatir jikalau terpapar COVID, tetap setia berdoa, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pegang kendali di dalam segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan tetap pegang kendali. Dia tidak pernah biarkan kita melewatinya sendiri. Tetap taat prokes kemanapun kita pergi dan berada. Dan yang terutama tetap bersuka cita, tetap bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab untuk kita melawan virus ini. Sekian kesaksian saya untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Puji Tuhan, saya percaya saya pasti diberkati dengan kesaksian yang kita sudah lihat dan dengar tadi, saudara. Betapa Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan tidak pernah biarkan kita. Terkadang memang situasinya gak menyenangkan, terkadang situasinya tidak mengenakan buat kita. Tapi apapun yang terjadi, saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah biarkan saudara sendiri melewati semua keadaan ini. Dalam bulan ini kita memang masih belajar tentang tema level up fisik, saudara. Tapi sebagai gembala, saya berdoa kepada Tuhan khusus untuk minggu ini. Dan Tuhan menggerakkan saya untuk kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Mari kita belajar dari satu kisah yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya. Sebuah pengalaman nyata yang mereka alami, yang terjadi, mujizat yang mereka alami, dan saya berdoa agar mujizat yang sama saudara alami. Alkitab berkata demikian, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, dari danau Galilea. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, Danau Galilea, mungkin beberapa di antara saudara sudah pernah pergi ke sana, tapi kalau sudah belum pernah, mari saudara bayangkan yang sudah pernah ke Tentena, bayangkanlah Danau Poso, atau saudara yang ada pernah ke Tondano, ya bayangkanlah Danau Tondano ya, kira-kira seperti itu. Kalau ada angin, dia juga bergelombang. Dan waktu murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus naik perahu, ya kalau saudara yang pernah naik perahu yang sama di Danau Galilea, kalau kita ke Israel, ukurannya itu sama dengan yang kita naik gitu ya. Jadi kalau bilang perahu yang saudara bayangkan, perahu yang kecil itu bukan. Dia cukup besar, lumayan. Bisa menampung sekitar mungkin 20 orang lebih gitu ya. Dan waktu saya naik perahu itu di Danau Galilea, saya bisa bayangkan bahwa oh ya, ini cukup nyaman untuk Yesus tidur. Pasti dia tidur dengan sangat nyenyak di kapal yang seperti itu. Dan Yesus tertidur di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah taufan yang menghantam danau itu, mungkin gelombangnya cukup besar saudara, dan mereka tidak bisa hindari badai itu. Bukan karena ada Yesus di situ lalu tiba-tiba semua diamuk dengan gelombang dan perahu mereka baik-baik saja. Enggak saudara. Pasti semua perahu kapal yang ada di danau itu mengalami keadaan yang sama. Terombang-ambing, pasti air juga mulai masuk. Jadi bukan berarti ada Yesus di perahu itu lalu perahu mereka tetap tenang dan perahu lain terombang-ambing. Enggak. Semuanya sama-sama mengalami badai.
Karena sama-sama ada di danau itu. Jadi waktu angin yang kencang itu menyapu danau itu, menghasilkan gelombang yang besar, maka bukan hanya perahu yang lain, tapi perahu termasuk perahu murid-muridnya juga mengalami badai yang sama. Jadi kalau ada di antara saudara yang masih bertanya, oh saya kan percaya Tuhan, saya kan punya Yesus, tapi kenapa saya masih mengalami keadaan yang buruk? Baca ayat-ayat tadi. Meskipun Yesus ada di perahu itu, tetap mereka diombang-ambing oleh angin yang kencang itu. Tetap mereka mengalami badai yang sama, saudara. Semua pasti panik, takut, khawatir, bingung, saudara. Wah, pasti bingung. Wah, mereka semua pasti bingung. Makanya mereka langsung bangunkan Yesus. Mereka bilang, guru, guru, kita binasa. Guru, guru, kita binasa. Saudara harus tahu bahwa di perahu itu ada Simon Petrus dan saudara-saudaranya. Yang mereka semua adalah bekas penjala ikan. Mereka nelayan di sekitar danau itu. Tentunya mereka sudah terbiasa dengan keadaan itu. Mereka cukup mahir di masa lalu mereka untuk berada di tengah-tengah keadaan yang seperti itu. Pasti mereka dibesarkan dengan pengalaman-pengalaman melewati badai-badai yang seperti itu. Tapi kalau sampai mereka bilang, guru, guru, kita binasa. Itu saya bayangkan, Petrus sudah lihat keadaannya nih. Mungkin kalau Petrus bilang, udah tenang-tenang, ini biasa kok. Saya dan papa saya biasa ngalamin gini, gitu. Karena Petrus sudah biasa. Tapi kalau mereka bilang, guru, guru, kita binasa. Berarti termasuk Petrus dan saudara-saudaranya yang sudah punya pengalaman di bidang itu. Mereka dia bilang gini, ini bahaya nih. Ini warning, emergency nih, kita akan binasa nih. Maka paniklah mereka semua. Mereka masih panik, saudara. Tapi perhatikan. Yesus itu tertidur. Yesus tetap tenang di tengah badai. Bukan hanya tenang, bahkan dia tertidur. Dia beristirahat, seperti khotbahnya Pastor Leo. Istirahat. Wow, dia tidur di tengah-tengah badai itu. Di tengah-tengah situasi itu. Saya pernah alami pengalaman itu. Bukan karena saya bilang, wah saya seperti Yesus yang tenang-tenang. Enggak, karena saya beberapa hari itu tidur saya kurang baik. Saya kecapean, saya tertidur sangat lelap. Sampai saya sudah enggak sadar bahwa kapal yang saya tumpangi waktu itu sudah sangat berbahaya keadaannya. Perhatikan, Yesus tetap tenang. Di tengah-tengah kepanikan, ketakutan, di tengah kebingungan yang dialami oleh murid-muridnya. Di tengah badai itu. Jadi bukan hanya perahu lain yang mengalami badai juga. Termasuk perahunya Yesus juga alami badai. Keluarga HCC yang saya kasihi. Mari belajar hal yang pertama. Dari kisah Yesus bersama dengan murid-murid yang tadi. Kita harus jujur bahwa semua kita, semua yang di kota ini, di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia, kita mengalami badai yang sama. Badai COVID-19. Semua kena badai yang sama. Seperti angin kencang yang menghantam danau Galilea itu. Semuanya kena angin tofan itu. Semuanya kena badai. Seluruh dunia mengalami badai yang sama. Semua orang tergoncang di masa-masa ini. Tapi ini yang paling penting yang haruslah mengerti hari ini. Dengan baik-baik. Yang penting haruslah mengerti adalah posisi saudara ada di perahu yang mana saat ini. Saudara ada di perahu yang mana saat ini. Pastikan bahwa saudara di perahu bersama-sama dengan Yesus. Engkau dan keluargamu ada bersama-sama dengan Yesus. Pastikan bahwa posisimu dan keluargamu ada bersama-sama dengan Yesus. Pastikan bahwa engkau dan keluargamu ada bersama-sama dengan Yesus. Memang badai ini menghantam semuanya.
Tapi waktu ada Yesus bersama dengan engkau dan keluargamu, ada Yesus di hidupmu, mungkin awalnya engkau akan khawatir, engkau akan takut, engkau akan bingung, engkau akan ketakutan. Kau merasa, Tuhan, kenapa keadaan ini terjadi? Tapi dengar baik, karena ada Yesus di perahu mereka, maka ada mujizat di situ, ada keselamatan di situ, ada pertolongan Tuhan di situ. Karena ada Yesus, maka di saat keadaan menjadi sangat berbahaya, dia akan bangun, menghardik angin dan badai itu, dan angin dan air itu pun reda dan menjadi teduh. Dengan baik keluarga HCC, saya tahu tidak mudah melewati musim ini. Saya tahu tidak mudah menghadapi keadaan ini. Saya tidak tahu apa yang sudah alami hari ini. Tapi yang saya mau pastikan untuk keluarga HCC, perhatikan posisimu. Kau ada di perahu yang mana hari ini? Jangan sampai nggak ada Yesus di hidupmu. Jangan sampai engkau menjalani badai ini tanpa Yesus. Please, jangan tinggalkan Tuhan di masa ini. Jangan tinggalkan Tuhan di tengah-tengah badai ini. Pastikan bahwa ada Yesus di tengah keluargamu. Pastikan ada Yesus di tengah-tengah bisnismu, di tengah-tengah kehidupanmu hari ini. Karena waktu ada Yesus di situ, maka saya percaya akan ada mujizat. Tuhan akan menolong saudara. Mari undang Yesus. Setiap hari kita buat konten saat teduh. Mari ambil waktu saudara dengan keluarga, kau secara pribadi untuk menyembah Tuhan. Undang dia tiap hari. Undang dia tiap hari. Undang dia tiap hari. Meskipun badai ini menghantam seluruh aspek kehidupan. Meskipun badai ini menghantam semua orang. Tapi kalau di perahu keluargamu, di perahu hidupmu ada Yesus, maka dia akan bilang, diam, tenanglah. Dan saudara akan melihat mujizat Tuhan. Selama ada Yesus, maka di situ ada mujizat. Selama ada Yesus yang hadir, di situ pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Yang kedua, dengarkan baik-baik saudaraku, keluargaku. Terkadang kita harus jujur bahwa kita gak bisa mengubah dan menghindari badai ini. Serius, kita harus jujur. Kita gak bisa mengubah badai yang sedang terjadi saat ini. Kita gak bisa menghindari badai ini. Kita mau kemana-mana semua serba takut dan khawatir COVID. Wah, varian yang terbaru ini katanya begitu sangat cepat sekali. Berita yang kita baca, kita dengar menakutkan kita. Kita gak bisa mengubah keadaan ini. Kita gak bisa menghindari badai ini, tapi dengar baik-baik. Tapi kita dapat mengubah cara kita menghadapi badai ini. Perhatikan, kita dapat mengubah cara kita menghadapi badai ini. Kita akan mengubah cara kita menghadapi badai ini. Kita gak bisa mengubah keadaan ini. Bahkan kita gak bisa menghindari badai ini. Tapi kita bisa mengubah cara kita menghadapi badai ini. Karena saudara perlu tahu gini. Tahu saudara, terkadang Tuhan tidak sedang mengubah badai yang terjadi di hidup saudara. Saya gak tahu badai apa yang saudara alami. Tapi dengar yang baik-baik. Dia kadang-kadang gak bisa mengubah badaimu. Tapi dia sedang ingin mengubah hidupmu. Tuhan kadang-kadang gak akan mengubah badaimu. Tapi dia akan mengubah hidupmu. Karena seringkali kita fokus pada badainya. Oh Tuhan gimana badainya, Tuhan gimana semua tenang, semua berhenti, semua jadi baik, semua berubah dengan lebih baik. Kita fokus berdoa hanya untuk badainya. Tapi tahukah saudara, justru Tuhan
sedang terfokus kepada diri saudara. Untuk diubahkan Tuhan di tengah-tengah badai ini. Fokus kita pada badai, tapi fokus Tuhan pada diri saudara. Karena di saat kita terfokus bagaimana badai ini bisa berubah, Tuhan terfokus bagaimana diri kita yang harus berubah. Berapa banyak fokus kita hanya Tuhan kapan keadaan berubah, kapan situasi berubah. Tapi tahu saudara, Tuhan justru terfokus bagaimana hidup saudara berubah. Karena badai ini akan mengubah kita. Terkadang saya harus tahu bahwa dibutuhkan badai untuk menunjukkan bahwa saya dan saudara, kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai badai ini untuk mengubah kita. Mengubah cara kita menghadapi keadaan ini. Kalau dulunya kita sombong, merasa paling hebat, paling mampu. Karena saya punya uang, saya punya koneksi, saya punya tabungan, saya punya segala-galanya, saya punya pengalaman. Oh, saya hebat, saya mampu, saya cukup pintar, saya berhikmat. Badai ini harusnya mengubah saudara, mengubah cara hidup saudara, mengubah cara kita menghadapi keadaan ini. Kalau dulunya mungkin kita itu sombong, harus jadi rendah hati hari ini. Tuhan ingin mengubah saudara rendah hati. Tuhan mau pakai badai ini untuk mengubah kita yang mungkin jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Ibadah kita hanyalah sebuah formalitas. Ibadah kita hanya karena kita Kristen. Kita kehilangan waktu untuk berdoa. Kita gak punya kesempatan untuk saat teduh. Kita terlalu sibuk dengan semua aktivitas kita. Terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Bahkan terlalu sibuk dengan pelayanan kita. Tapi badai ini ingin Tuhan pakai untuk mengubah kita. Yang dulunya jauh menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan enggak mengubah badai ini. Tapi Tuhan ingin mengubah kita yang ada di tengah-tengah badai. Kita yang dulunya hidup dalam dosa. Kita nyaman dengan dosa. Kita nikmati semua dosa. Kita nikmati waktu kita nggak setia dengan pasangan kita. Kita nikmati waktu kita hidup berbohong dengan banyak orang. Kita nikmati semua hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita nikmati semua itu. Tapi saya berdoa agar badai ini mengubah saya dan saudara. Untuk kita hidup di dalam kekudusan. Nggak hidup lagi dalam dosa. Warga HCC, apakah kurang Tuhan sedang berbicara kepada saudara hari ini lewat badai ini? Sampai berapa lama saudara mau mengeraskan hatimu untuk tidak berubah? Sampai kapan saudara mau tetap sombong, merasa hebat? Sampai kapan saudara mau hidup jauh dari Tuhan? Sampai kapan engkau mau tinggal di dalam dosamu? Apakah badai COVID ini dan semua keadaan yang buruk ini, apakah kurang keras berbicara kepada saudara? Di mana Tuhan sedang panggil saudara, hei berubah, cukup, jangan tinggal di situ lagi. Ayo berubah, ayo lebih dekat lagi dengan aku. Dengar keluarga CC, dengarkan baik. Saya berdoa saat ini, dimanapun saya berada, Roh Kudus berbicara kepada saudara. Supaya dia berbicara dalam hati saudara. Bahwa dia sedang menarik untuk lebih dekat dengan dia. Tuhan ingin engkau berubah, engkau bertobat, tinggalkan semua itu. Tadi yang pertama, saudara pastikan dulu. Posisi saudara ada di perahu yang mana. Dan yang kedua, saudara tahu bahwa Tuhan bisa pakai badai itu untuk mengubah cara kita, cara hidup kita.
dan seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan dapat meneduhkan badai di sekitar kita. Tuhan kita sangat mampu, Dia sangat hebat, Dia sangat luar biasa. Tapi yang paling sering Dia lakukan adalah meneduhkan hati saudara. Tuhan bisa tenangkan badai saudara, meneduhkan. Diam, tenanglah. Tapi tahu saudara, tapi yang Tuhan sering kali lakukan adalah Dia ingin menenangkan hati saudara. Sebelum Dia meneduhkan badai itu, Dia ingin meneduhkan hatimu. Maka Yesaya 30 ayat 15 bilang gini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang. Mudah bagi Tuhan untuk menenangkan badai itu. Sangat mudah. Untuk Tuhan bilang, diam, tenanglah. Tapi seringkali yang susah ditenangkan adalah kita. Wah, kita gampang untuk tenggelam dalam kekhawatiran kita. Kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, bahkan belum terjadi. Kita udah stres pikir, kita gak tenang, kita gak bisa tidur. Akhirnya asam lambung kita naik, liver kita terganggu, kesehatan kita menurun, imun tubuh kita terganggu. Dan akhirnya itu berdampak kepada fisik kita. Berdampak kepada fisik kita. Maka Mazmur 46 ayat 11 bilang gini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata pemazmur, diamlah dan ketahuilah. Tuhan kita diam, tenang, percaya. Di situ terletak kekuatan saudara. Mudah bagi Tuhan meneduhkan, menenangkan badaimu. Tapi Tuhan pengen saudara dulu tenang, saudara dulu teduh, hadapi keadaan ini. Saya tahu mungkin keadaan situasi hari ini membingungkan, mengkhawatirkan, menakutkan. Tapi mari belajar tenang bersama dengan Tuhan. Tenang hadapi semua. Maka waktu murid-muridnya membangunkan Yesus, dan akhirnya Yesus bilang gini, di manakah kepercayaanmu? Tuhan bilang, di manakah kepercayaanmu? Tuhan pertanyakan, di mana kepercayaanmu? Kamu gak yakin? Wah, aku ada di sini. Semua pasti baik-baik saja. Hari ini Tuhan bilang sama saudara, di manakah kepercayaan saudara? Tenang. Kuasai diri saudara. Ambil waktu untuk tenang. Karena di dalam tinggal tenang Alkitab bilang. Dan percaya terletak kekuatan saudara. Mari tenang hadapi keadaan ini. Mari tenang hadapi situasi ini. Mari tenang supaya saudara bisa berpikir dengan baik. Mari tenang supaya tubuh saudara terkontrol dengan baik. Mari tenang supaya aliran darah saudara juga baik. Mari tenang supaya asam lambung saudara gak naik. Mari tenang supaya tekanan darah saudara gak naik. Mari tenang supaya tubuh saudara menjadi lebih baik dan lebih sehat. Bapak ingin kita benar-benar tenang dan percaya kepadanya. Berserah kepadanya. Stop andalkan kekuatanmu. Stop mengandalkan kekuatan keuanganmu. Stop mengandalkan koneksimu. Stop mengandalkan pengalamanmu, kepintaranmu. Stop andalkan semuanya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang dan percaya kepada Tuhan. Saudara, kita gak bisa menghindari badai ini. Badai ini sedang terjadi yang luar biasa. Kita semua kena dampaknya. Tapi perhatikan di mana posisi saudara. Di perahu mana engkau berada hari ini. Pastikan ada Yesus di situ. Dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan belum mengubah badai saudara, Tuhan sedang mengubah hidup saudara. Tuhan ingin pakai badai mengubah keadaan saudara. Mengubah cara berpikir saudara. Mengubah cara saudara menghadapi keadaan ini. Dan kalau Tuhan belum meneduhkan badai saudara, menenangkan badai saudara, Tuhan ingin saudara tenang dan teduh menghadapi keadaan ini. Doa saya,
Saudara mampu lewati semua ini. Saudara gak pernah sendiri, kita keluarga. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong saudara. Sebagai gembala, saya berterima kasih buat saudara-saudara yang dalam keterbatasan, dalam situasi badai yang berat ini saudara. Saya bersyukur saudara masih bisa menabur, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, sehingga kita bisa saling membantu dengan keluarga yang lain yang sedang berkesusahan. Sehingga kami gereja bisa menyalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, saya tahu itu gak mudah bagi saudara. Tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Tetap sehat bersama dengan keluarga, tetap kuat dalam Tuhan. Ayo bersama-sama kita lewati badai ini. Ayo kita sama-sama alami mujizat Tuhan di dalamnya. Jangan pernah takut, karena Dia Allah El Shaddai yang ada bersama dengan kita dan menguatkan kita. Mari siapkan hati saudara, kita mau menyembah Tuhan. Kami tidak akan takut Tuhan, karena kami tahu kami tidak pernah sendiri melewati badai ini. Karena ada Tuhan bersama dengan kami. Thank you Jesus. Usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yes God, amen. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari angkat tanganmu, katakan El Shaddai. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan dengan sungguh-sungguh, Dia Dia besar. Dia lebih besar daripada hidupmu. El Shaddai. Katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari semua jemaat yang ada di rumah, nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Tak usah ku takut. Amin, amin. Engkau menjaga kami Tuhan. Amin, kami percaya Tuhan. Kami tidak bimbang lagi Tuhan. Sebab Engkau yang pelihara kami. Di tengah badai ini Tuhan, Engkau pelihara kami. Kami tidak susah Tuhan. Oh Ramasyalah Baba. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hiburkan kami. Tak usah ku cemas. Amin. Karena Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Mari angkat tanganmu dengan sungguh katakan El Shaddai, El Shaddai,
Hari ini saudaraku, apapun badai yang sedang kau alami di hidupmu, mungkin badai di tengah-tengah usahamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, keuanganmu, bahkan hubungan di dalam rumah tanggamu. Kau berkata, sampai kapan Tuhan? Kenapa begitu berat Tuhan? Kenapa begitu lama Tuhan? Kenapa keadaan nggak berubah Tuhan? Kenapa badai ini tetap ada sampai hari ini? Dengarkan ini baik-baik saudaraku. Pastikan engkau ada di perahu yang mana. Pastikan posisimu ada Yesus juga di situ. Kau ada di perahu bersama-sama dengan Yesus. Kalau waktu kau bersama dengan Yesus, badai itu bisa aja tetap masih ada sampai hari ini. Tapi justru di tengah badai itu, Tuhan akan pakai untuk mengubah hidupmu. Dan Tuhan akan pakai itu untuk mengubah keadaanmu. Dan Tuhan ingin supaya kau tenang dan teduh melewati semua ini. Tuhan bisa urus badaimu. Tapi Tuhan ingin urus diri saudara dulu. Dia ingin berurusan dengan saudara dulu. Karena hidupmu jauh lebih penting daripada badai itu. Sangat mudah Tuhan untuk bilang diam dan tenanglah. Sangat mudah Tuhan untuk mengubahkan keadaanmu ini. Tapi Tuhan ingin lebih dulu mengubah keadaan saudara. Dia ingin mengubah hatimu. Dia ingin mengubah hidupmu. Dia ingin mengubah cara hidupmu yang salah. Dia ingin engkau yang jauh jadi dekat. Allah El Shaddai yang tak terlihat oleh matamu, yang mungkin kita gak bisa sentuh dengan tangan kita, tapi engkau dapat merasakan bahwa dia ada dekat dengan dirimu saat ini. Badai itu masih ada, tapi kau tetap tenang karena ada Yesus di situ. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Mari ambil waktu saudara. Mari berdoa sama Tuhan. Datang sama Dia. Undang Dia dalam perahu hidupmu. Undang Allah El Shaddai ada di perahu hidupmu. Di tengah-tengah badai hidupmu hari ini, undang Dia. Mari ambil waktu sudah berdoa dengan Dia. Panggil, berseru pada Yesus. Panggil Allah El Shaddai. Mari tinggallah dalam hidup kami. Tinggallah bersama dengan kami di tengah-tengah keluarga kami. Mari panggil Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Kau yang jauh dari Tuhan saat ini kembali sama Tuhan. Mari sembah, sembah. Oh Rabashiriana Marana
Aku berdoa saat ini, Engkau Bapa yang kenal hati kami, hati semua keluarga yang sedang beribadah saat ini. Engkau yang paling tahu kapasitas hati kami untuk bisa melewati badai ini. Engkau yang paling tahu kami kuat atau tidak. Engkau yang paling tahu Tuhan setiap hati umat-Mu saat ini. Aku berdoa Engkau hadir di hidup mereka saat ini Tuhan. Jamah mereka, kuatkan mereka. Yang sudah mulai mundur, jamah. Yang mulai lemah Tuhan, kuatkan. Yang mulai menjauh Tuhan, tarik kembali hati kami untuk dekat dengan Tuhan. Bangkitkan iman, pengharapan umat dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau tenangkan badai dan mujizat terjadi. Aku berdoa saat ini Tuhan, mujizat Tuhan yang sama, bahkan lebih besar, lebih ajaib, lebih dahsyat terjadi buat semua jemaat di dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara yang di rumah di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Allah El Shaddai, Dia besar, bahkan Dia lebih besar daripada hidupmu. Dia ubahkan keadaanmu, Dia lakukan mujizat dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, Dia akan membuat engkau terheran-heran, terkagum-kagum dengan mujizat, dengan pertolongan, dengan pintu-pintu yang Dia bukakan, dengan jalan-jalan yang Dia bukakan, dan kesempatan-kesempatan yang Dia berikan. Di dalam nama Yesus ada terobosan keuangan terjadi bagi hidupmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, tidak pernah kau lihat dan dengar dengan telingamu, di dalam nama Yesus Tuhan kerjakan bagi hidupmu. Engkau dan keluargamu ditolong Tuhan. Yang sakit kau disembuhkan Tuhan. Hubungan-hubungan yang sedang rusak, aku berdoa dipulihkan Tuhan. Suami istri, orang tua anak, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang luka Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, semua jemaat sehat, kuasa darah Yesus menggali hidup kami. Aku berdoa Tuhan, jemaat gak hanya diberkati, tapi di masa sukar hidup mereka menjadi berkat. Hidup mereka menjadi berkat. Hidup mereka menjadi berkat. Mereka tidak hanya diberi, tapi bahkan mereka bisa memberi. Mereka tidak hanya ditolong, mereka akan menolong. Di dalam nama Yesus, berkati jemaat, berkati keuangan mereka, bisnis, pekerjaan, sekolah anak-anak, dicukupkan kebutuhannya di dalam nama Yesus. Di tengah badai, kami pasti lihat mujizat. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Tidak hanya satu kesaksian yang kami dengar hari ini Tuhan, tapi di waktu-waktu ke depan aku percaya ada banyak kesaksian yang kami dengarkan. Betapa Tuhan bekerja di tengah badai. Betapa hidup umat-Mu akan berubah di tengah badai. Kami hanya akan terkagum-kagum melihat caranya Tuhan. Tangannya Tuhan bekerja dengan keajaiban. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kami diberkati. Kami sehat aman dalam perlindungan Tuhan. Dan aku bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat yang tetap bisa memberi, bahkan menabur, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan di masa-masa sukar ini. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat. Terima kasih untuk hati yang sangat generous. Terima kasih karena mereka tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, mereka memberi, mereka menabur. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu dan terima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Bahkan kau tidak hanya diberkati, tapi hidupmu menjadi berkat.
dan lewat hidup pun nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat kemuliaan, kasih sayang, pertolongan Tuhan, dan pengurapan Roh Kudus berkati hidup kita semua mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yes, God. Amin, amin. Terjadi Tuhan. Terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak